Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kudus dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, serta berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini hanya karena kemurahan-Mu. Di saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Berikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Dan supaya kami semakin mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 10 ayat 37. Tertulis demikian, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih kita kepada Tuhan Yesus haruslah menjadi yang terutama dibandingkan dengan yang lain. David Livingstone adalah seorang misionaris di Afrika yang mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Sebelum ia pergi ke Afrika, ia menuliskan dalam rencana misinya bahwa ia tidak akan menikah. Dalam tulisannya ia mengatakan, "Aku harus pergi ke ladang misi dengan tidak menikah, supaya pikiranku tidak terbebani dengan berbagai pemikiran tentang keluargaku." Tapi kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maria. David kemudian menikah dengan Maria, dan Maria menyadari bahwa yang terutama bagi David adalah Kristus. Dan David meminta Maria untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. David menuliskan dalam suratnya kepada Maria, "Dan sekarang, kekasihku yang sangat kusayangi, sampai jumpa. Kiranya Tuhan memberkatimu. Biarlah cinta kasihmu tertuju hanya kepada Tuhan, dan cintamu kepadanya lebih banyak daripada yang tertuju kepada aku. Apapun perasaan dan persahabatan yang kita miliki di antara kita, marilah kita selalu memandang kepada Tuhan Yesus sebagai sahabat dan penuntun kita, dan kiranya Tuhan akan melindungimu dengan tangannya yang kekal dari segala yang jahat." David mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan di Afrika. Ia mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 10 ayat 37, Tuhan Yesus mengajarkan suatu pokok penting mengenai cinta kasih dan komitmen kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan haruslah menjadi yang prioritas dibandingkan dengan yang lain, agar kita berkenan dan layak baginya. Raja Salomo mempunyai banyak istri, dan cintanya kepada para istrinya mengalahkan cintanya kepada Tuhan. Akibatnya adalah ia menjadi ikut-ikutan menyembah para dewa istrinya dan menomor sekiankan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang keempat tertulis, "Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya." Mengasihi manusia lebih daripada mengasihi Kristus bisa membuat kita kehilangan komitmen dan iman kita kepada Tuhan. Tapi bila kita mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada yang lain, akan membuat kita mampu untuk mengasihi sesama kita dengan cara yang sempurna, sesuai yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menangis dan putus asa kalau ditinggalkan pasanganmu. Kalau pasanganmu berkhianat terhadapmu, bersukacitalah karena ada Tuhan Yesus yang menjadi fokus kasih kita yang lebih utama dari segalanya. Jangan biarkan diri kita terikat dan terbelenggu dengan cinta kepada manusia,
tapi biarlah kita mengutamakan Tuhan senantiasa. Mengasihi Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita, menjadikan kita layak dan berkenan di hadapan-Nya. Dan hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kekuatan. Kalau kita hanya mengasihi manusia saja, kita akan kecewa. Tapi kalau kita mengasihi Kristus di atas segalanya, kita tidak akan pernah kecewa. Namun sebaliknya, hati kita akan penuh dengan damai, ketenangan dan pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa layak bagi Tuhan Yesus, dengan cara mengasihinya lebih daripada yang lain, dan mengutamakan Dia di atas segalanya, di atas pekerjaan kita, di atas bisnis kita, di atas pelayanan kita, di atas keluarga kita, dan di atas pasangan kita, di atas masalah kita, dan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu yang kembali meneguhkan hati kami pada saat ini, memberikan kami pengertian bagaimana seharusnya kami mengasihi Tuhan, agar hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kalau selama ini ya Tuhan, ada di antara kami yang masih mengasihi hal-hal yang lain lebih daripada mengasihi Tuhan, ampunilah kami dan tolong kami Tuhan, jamah hati kami, supaya kami berubah dan kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, lebih daripada segala-galanya dalam hidup kami. Baharui hati kami Tuhan, ubahkan kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami memiliki cinta dan kasih kepadamu lebih daripada yang lain, supaya hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami selalu hidup di dalamnya dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di sepanjang malam hari ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan naungi kami dengan kasih-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan setiap mereka dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan. Berkatilah tubuh kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah Tuhan. Bangkitkanlah semangat yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup mereka. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkau membela kami, memelihara kami, dan menopang hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.